kita melakukan dosa kecil, tapi kita bertemu dengan Allah dengan keadilannya, celakalah kita gitu. Begitu maksudnya. Yang kata Ibnu Taimiyah Iskandari, kata syekhnya, dosa besar bertemu dia dengan kemurahannya selamat. Ini orang suka nggak suka, senang nggak senang, dia selamat di akhirat nanti. Ada orang melakukan dosa besar sepanjang hidupnya, dia berzina, dia mabuk, dan lain-lain, tapi di akhirat dia bertemunya ini, dia selamat di akhirat. Inilah yang disebut salah satu rahasia kehidupan, ya ini. Kita nggak ada yang tahu dimaafin apa kagak suatu saat nanti. Gitu. Atau balik ke atas lagi, dosa kecil. Apa itu dosa kecil? Melakukan sesuatu tapi istighfar, itu dosa kecil namanya. Dosa kecil itu melakukan yang dilarang tapi ingat Allah gitu. Itu namanya dosa kecil. Entah istighfar, entah minta ampunan, atau misalnya atau doa. Ini namanya dosa kecil. Nah, di sinilah ngajinya agak berat memang. Dosa kecil itu contohnya ngeliat perempuan, astagfirullahaladzim, itu dosa kecil jatuhnya. Kalau dia nggak istighfar, dapatnya yang atas. Gitu jadinya. Saya ngeliat perempuan, nurunin status gitu. iya, nurunin status. Saya ngeliat perempuan, nggak istighfar, dosa besar saya berarti. Karena melihat yang bukan mahramnya itu dosa. Apalagi terbuka auratnya. Ngeliat perempuan, astagfirullahaladzim. Kalau benar-benar ingat, dosa kecil jatuhnya. Inilah kenapa hidup kita sering susah. Karena titik-titik ini tuh lama-lama kayak gunung. Dosa kecil itu kayak nokta hitam di hati. Itu maksudnya. Kita nggak sadar berapa banyak dosa kecil yang kita lakukan, akhirnya wadahnya ketutup sama hitamnya dosa. Itu. Makanya mau ndak mau harus miskah, cerminnya mesti dikilauin. Carilah guru yang bimbing kalian untuk mengganti wadahnya dan mengkilatin, lalu diisi dengan nur Allah Subhanahu wa taala atau nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti dalam-dalam hikam ini? Karena kadang-kala kita suka bingung sendiri. Contohnya, kok saya hidupnya masih gini-gini aja ya. Kok alhamdulillah hidup saya udah enak. Cuman kadang ada satu permintaan yang saya belum dapat. Ya karena mungkin masih ngelakuin dosa kecil yang kita nggak sadarin. Itu contohnya. Atau dosa besar contohnya kayak riba. Riba itu satu kali riba, atau mohon maaf di dalam hadis, satu kali dirham, satu dirham itu sama dengan 36 kali dia zina. Makan duit riba. Bukannya nakut-nakutin, memang yang ngomong Rasulullah SAW itu. Emang kita nggak bisa hidup tanpa riba? Bisa. Contoh, saya pengen barang itu, tapi nggak mau kena riba, gimana? Caranya kredit. Kredit kemana guru? Kreditnya yang bukan pinjol, yang aneh-aneh, tapi kredit yang diakui oleh MUI, ya. OJK. Boleh, kredit itu nggak riba kredit. Tapi kan ada penggelembungan harga. Itu bukan penggelembungan harga, itu udah harga awal yang ente bayar.
Gitu. Harga awal tuh 20 juta. Ketika mau ngeredit motor 30 juta, ente langsung bayar sebenarnya 30 juta. Cuma dicicil bayarnya. Yang benar-benar riba, ketika nggak bayar, ada denda, itu namanya riba. Makanya harus diusahakan jangan sampai nunggak. Balik lagi ke hati, apa jangan egonya ditinggiin. Misalnya makannya Senin Kemis, tapi ngambilnya Pajero, namanya itu nggak mampu bayar. Berarti kan udah puasa. Ya ini mungkin kalian baru dengar yang tentang dosa kecil. Nggak perempuan, astagfirullahaladzim. Dan dosa itu masih dosa, tapi kecil dah. Gitu. Karena seorang ulama juga pasti berdosa dia. Sama kayak mobil dibaretin aja, ngilangin baretnya aja kan pakai tenaga. Apalagi kita dengan PD-nya 3 kali istighfar kapus dosa, yang enggak, belum. Gitu. Itu maksudnya. Apalagi yang nomor 2, kata Syekh, dosa besar kalau ada manusia, dosa besar contohnya nasuha. 99 orang dia bunuh, yang terakhir seorang kiai dia bunuh juga, tapi mohon maaf, Allah Subhanahu wa taala gerakin hatinya dia untuk hijrah, akhirnya masuk surga. Padahal dia melakukan dosa besar apa? Membunuh. Tapi dia bertemu dengan sifat kemurahannya. Makanya dia selamat. Apa amalannya? Ada di bawah nanti. Gitu dong. Supaya kita bertemunya dengan kemurahannya. Walaupun kita melakukan segunung dosa besar. Daripada kita nomor 2, tapi bertemu dengan keadilannya. Nah lu, itu yang repot nih. Nah, daripada yang nomor 2, bertemu kita punya dosa kecil, tapi bertemunya dengan keadilannya, dia bakal celaka hidupnya. Tuh. Inilah namanya batin. Jadi diingat-ingat, batin itu terbalik sama syariat. Kalau syariat yang nyata-nyata, batin bisa terbalik. Contohnya siapa? Contohnya Kirkirah. Kirkirah itu pembantunya Rasulullah SAW. Siapa yang nggak kenal Kirkirah? Dari muda sudah bantuin Rasul, tapi matinya masuk neraka. Al-Kisah, habis perang, Kirkirah terbunuh. Para sahabat berduka. Apa kata Rasulullah SAW? Huwa finnar, dia di neraka. Sahabat kaget dong. 10 tahun bersama Rasul dia masuk neraka. Kok bisa ya? Apa kata Rasulullah SAW? Dia punya 1 selimut hasil rampasan, tapi dia tidak melapor ke pimpinannya. Harta gonimah, harusnya kalau harta gonimah tuh secara fikih mesti lapor, nggak boleh diambil dulu. Gitu. Iya, Kirkirah nyimpen buat pribadinya, terbunuhlah dia. Itulah Kirkirah bertemu dengan keadilannya. Kirkirah mati syahid, tapi Allah nggak ngelihat syahidnya. Kirkirah pembantu Rasul, tapi Allah nggak ngelihat. Allah ngelihat cuma 1, lu ngambil selimut yang bukan hak lu. Tuh kan, itulah beratnya. Celaka dia. Makanya pernah ada seorang ulama, Habib Alwi di Citayam, pernah berkata, belum tentu haulnya ulama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun yang hadir ribuan orang, belum tentu. Dan belum tentu juga orang yang haul atau tahlilan cuma 5 orang di rumahnya nggak diterima, karena semuanya punya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang gini, karena beliau udah paham ini. Mungkin yang 5 orang ikhlas semua tanpa nyusahin warga, tanpa mengambil hak orang, tanpa nyusahin siapa-siapa, tapi hatinya ikhlas doain ayah ibunya. Itu Habib Alwi pernah ngomong. Habib Alwi pasti kenal Habib Alwi, belum ya? Habib Alwi Segap yang di Citayam itu, yang Zadul Muslim.
Kata beliau, buat apa haul ribuan orang yang datang, cuman warga nggak bisa jalan lewat sana sini. Orang dimintain sumbangan buat haul bapak lu, kan dia ngomong Betawi maksudnya. Orang dimintain sumbangan buat haul bapak lu, ngapain? Kalau emang mau haul duit sendiri, ini orang suruh nyumbang. Maksudnya ini, itu. Dosanya kecil memang. Izin ya Pak, nutup jalan buat ada haul. Cuman ketemunya keadilannya. Kata Tuhan, emang dia bukan makhluk saya juga. Kenapa engkau susahi di dunia ini? Nah lu, berat udah jadinya. Buktinya apa guru? Buktinya nggak ada yang sadar haul sebanyak itu. Guru sebanyak itu, kagak ada yang masuk sedikit pun ke kupingnya. Yang dicari apa? Sekarang makan nasi apa nih Muhammad itu? Bukti nyata tuh kalau kata guru-guru kami, lihatlah subuh di masjid berapa orang? 2 baris doang. Tapi kalau maulid, ya mohon maaf banyak banget. Karena yang ngadainnya nggak benar. Itu lebih halus lagi, lebih halus lagi. Jadi kita perlu Pak belajar yang halus-halus. Contoh kayak maulid, kalau memang mau ngadain maulid, jangan pernah mintain sumbangan ke warga, kayak yang ngaji. Gitu. Jangan pernah bawa nabi nggak pernah ngajarin. Nabi nggak pernah ngajarin. Yang nomor 2 catatan pentingnya, nanti udah dipintain warga, ngundang penceramahnya malah maki-maki orang. Apakah Nabi begitu? Kan gitu maksudnya. Ini dosa besar itu. Baik yang datang maupun yang enggak. Itu namanya hujan di tempat, kering di jalan. Di tempat dia nangis saja. Pas pulang, biasa lagi. Gitu. Ya karena tadi hujan di tempat, mungkin ada waliin min auliyaillah datang. Kita sedih. Itu kata Habib Jindan. Hati-hati. Itulah mengapa saya jarang hadir maulid. Karena saya lihat-lihat dulu siapa yang ngundang. Gitu. Karena nggak mau ketempuan gara-gara tadi. Duit warga. Tapi ngundangnya malah maki-maki warga. Gimana tuh? Salah kan jadinya. Bukan ngenalin Nabi, tapi malah ngomonginnya politik. Gitu. Ngomongin ekonomi. Ya warga. Gitu tuh. Bingung dia. Dia nggak kenal Nabi itu siapa, akhlaknya bagaimana. Gitu. Dan kita kudu hati-hati terhadap yang 2 ini. Yang pertama contohnya nasuha. Yang nomor 2 contohnya kir-kirah, pembantunya Rasulullah SAW. Takutnya kita begitu selama hidup, dosa kita kecil mulu karena kita selalu istighfar, doa istighfar, Allahumma firli zunubi terus. Cuman matinya, ketemunya, keadilannya hancur milang kalau kata bahasa orang Padang. Atau teman kita malahan gak pernah ngaji, tapi malah ketemunya yang kemurahannya. Ya mau gimana? Gitu. Karena ada kunciannya. Supaya kita ketemu yang nomor 1, ada kunciannya. Cara usaha kita untuk bertemu yang nomor pertama nih, biar memudahkan usaha kita menurut Ibnu Sailah, usaha kita supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah di akhirat. Langkah pertamanya cuma 1, taubat. Pintu masuk dari semua-muanya. Inilah yang menyinggung yang atas. Umur rohani, kesadaran akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab yang dulunya zikir gak enak, tiba-tiba zikir jadi nikmat.
sholat jadi rindu, dada terasa lega, dunia sudah nggak butuh dia. Itu namanya dia baru lahir ke dunia ini. Kayak bayi. Itu baru bener dia taubat asli itu. Bisa dipahami nggak tuh kira-kira? Kayak bayi. Bayi nggak pernah kepikiran dunia. Anaknya apa siapa? Samael ya? Sama namanya? Samael. Samuel ya? Ah, Samuel. Ah, Samir. Samuel. Sama El. Hah? Samil. Cemil. Yerusalem. Sama El. Sa aja. Samir. Sam. Taubat yang sebenar-benarnya akan melahirkan tif'ul ma'ani. Dia lahir kembali. Itu taubat yang sebenar-benarnya. Taubat yang bohongan gak pernah dapat tif'ul ma'ani. Taubat yang sebenar-benarnya nih, asli taubat. Taubat itu kan daripada 3. Contohnya kita jabarin. Daripada diri. Diri itu diri kita nih. Entah kita punya salah sama Allah atau kita punya salah sama orang. Kita minta maaf kalau sama orang, mau mengembalikan haknya dan lain-lain. Kalau sama Allah ya minta ampun, kan gitu. Dan nomor 2, tobat daripada harta. Dari mana harta kita dapat? Dulunya kemana aja? Ditaubatin semua mau harta. Yang nomor 3, tobat daripada jiwa. Jiwa kita selama ini kemana aja? Kenapa bisa lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, yang sebenar-benar taubat ini itu Pak, ada namanya. Kudu ada yang bimbing, dia harus bertemu namanya mursyida. Jadi cuman dia nih yang bisa ngebuka untuk semuanya. Ketika dia sudah membuka ini salik, mursyid itu pembimbing, dia harus bertemu dengan salik. Baru dia disebut taubatan nasuha, yang sebenar-benar taubat. Karena kalau kita nggak pernah ketemu mursyid, diri harta jiwa kita bingung mau kemana, bingung apa. Contoh kayak harta, apa gue sedekahin semua ya? Gitu. Kalau nggak ada yang bimbing. Iya, kayak diri. Apa gue harus minta maaf ke semua orang ya? Bingung, karena dia main teka-teki jawaban dia sendiri, namanya pakai akal. Ketika dia sudah ada mursyid nih, misalnya contoh ini mah cuman ini aja, bagan. Dia akan ini nih, tif'ul ma'nawiyah. Tif'ul ma'nawiyah itu nih namanya, ruhnya lahir kembali. Ini bahasa halus. Ruhnya lahir kembali atau bayi maknawi. Sholat jadi rindu, zikir jadi nikmat, dunia terasa nggak ada artinya buat dia, dadanya terasa lega. Itu ciri-cirinya orang yang sudah benar-benar taubatan nasuha. Dia disakitin orang, nggak balas. Karena itu teguran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dia pernah negur orang, makanya dia disakitin balik. Karena ada hadis yang berbunyi, engkau tidak akan mati sebelum engkau mengalami apa yang engkau perbuat pada masa hidupnya. Contoh, ada satu kitab tuh, kalau kita pernah menghina orang stroke, kita akan mati dalam keadaan stroke. Atau kita pernah menghina orang ngaji, kita akan mati dalam keadaan stroke kakinya. Atau mungkin si Agi pernah menghina orang yang ngerokok, dia nggak bakalan mati sebelum dia ngerokok.
Benar itu mah. Harus disiram. Itu dia. Pokoknya. Ya kaunya. Nah, ketika ruh udah kembali, tergantung dia di usia berapa. Kalau usia jasadnya, contoh, ini si A usianya udah 40 tahun. Dia baru sadar. Berarti ruhnya baru 0 tahun dia. Gitu. Makanya di sini sangat penting sebelum hijrah. Nih di sini ada catatan nih. Sebelum hijrah, akidah dulu kuatin. Sebelum hijrah. Hijrah itu apa? Hijrah itu berpindah dari hati satu ke hati yang lain. Dari hatinya dulu yang jahat menjadi hati yang baik. Perkuat dulu akidahnya. Akidah. Tapi kalau mau di syariat boleh. Ada anak muda pengen hijrah. Kalau akidahnya nggak diajar, dia jadi wahabi pasti. Ketika sudah hijrah, udah bener-bener hijrah, baru dia ngajinya fikih. Lama hijrah, baru dia tasawuf. Tuh, selama ini kita ini aja belum nih. Selama ini akidah aja belum dia. Belum. Honestly, jujurnya, kita ngacak. Padahal nggak ngacak. Kita mau mubet, carilah ilmu 3 ini. Benar, cuman dia nggak pernah ngejelasin dari mana dulu gue mulai. Karena nggak segampang itu Ferguson. Dibuka-buka kan gitu. Ketemu alim enak aja lu, datang cuman maulid. Gitu. Ngaji lah, kan gitu. Bahasa kita. Nggak percaya, buktikan dah. Kalau orang langsung tasawuf, dia nggak mau sholat. Nggak mau. Karena bagi dia berbuat baik aja udah pahala. Bagi dia. Yang penting mah hidup berbuat baik aja mas. Nggak nyakitin orang. Ada kerja bakti ngikut. Tapi bapak nggak sholat. Yang penting berbuat baik aja mas. Diulang lagi. Nggak nyakitin orang daripada orang sholat ngebom tuh kan. Jadi nggak jelas logikanya. Kayak gitu maksudnya. Paham ya maksudnya ya? Atau orang ngajinya fikih dulu. Dia keras hatinya. Ditanya, engkau sholat mau kemana? Mau kemana gue ya? Dia nggak bakalan ngerti. Karena dia bingung, Tuhan ada di mana juga bingung. Ketika engkau sedekah, apa yang kau harapkan? Apaan gue bingung nih, gitu. Karena dia langsung ngajinya fikih. Yang ternilai tertata dengan mata dengan syariat. Gitu. Kalau bisa jangan ngacak atas, tengah baru bawah. Selama ini ya mohon maaf ngacak. Selama ini ada yang bahkan udah zikir, akhirnya kagak jelas semuanya. Dia belum hijrah udah zikir. Gitu maksudnya. Dia belum hijrah tapi udah zikir, berani-berani baca ratib, semuanya agak jelas pasti hidupnya. Karena tadi tuh Pak Ahmad, dia nggak kenal Tuhan, nggak kenal dia. Ada ya di kelompok masyarakat baca ratib aja nggak usah sholat tuh kan, jadi mengutuskan dia. Diurut jadinya, diurut. Ngajinya itu diurut. Hijrah yang dimaksud tuh dari hati yang buruk ke yang baik. Cuman lewat dia Kalau nggak lewat dia nggak bisa. Nggak bisa. Itu contohnya. Kita cuma ngasih tahu karena tadi Panjang request. Ada yang bertanyakan nggak sebelum lanjut? Karena materinya sedikit Pak. Ada guru. Iya boleh. Itu yang namanya melihat wanita aja berdosa itu guru, yang apa bisa dilempilici lagi apa enggak ya? Kalau kan kita harus setiap hari melihat Yang cantik-cantik ya. Iya. Melihat wanita kan pasti kalau lelaki dengan syahwat.
cuman tidak dibenarkan sama kemaluan. Kalau dibenarkan sama kemaluan namanya zina. Maksudnya wanita nih, oh hai banget, astagfirullahaladzim, itu dosa kecil katanya, dosa kecil. Karena mata melihat diimbangin mulut yang ngucap, dosa kecil, impas lah bahasanya, cuman masih dosa kecil. Terus ngucap ingat lagi. Iya, dosa kecil tetap, walaupun dia ini, kecuali ada perasaan meremehkan, dosa besar langsung di depannya. Contohnya meremehkan gini Pak, baca istighfar Allah ampunin, itu meremehkan dosa besar langsung dia. Baca aja istighfar kalau habis dosa ya Allah bakal ngampunin, nggak bisa. Tandanya kita ngeremehin Tuhan. Udah tahu itu dosa, kenapa kita seakan-akan ngomong ya kayak tadi. Lebih baik diem-diem aja ngelihat, udah istighfar aja, gitu kan? Iya tau kan? Dilihat nikmatin yang dilakuin tapi. Iya, karena kalau dilakuin di zina dia. Mata ini kan melihat dengan syahwat. Astagfirullahaladzim. Imbang, satu sama. Tapi hati belum tahu, hatinya kepikiran terus sama si ayang kan gitu. Paham ya Muhammad ya? Iya paham. Mata melihat, lisan juga mengucap, imbang, tapi hatinya masih mengawang-awang. Gitu. Berat. Yang ringan kapas kan gitu. Yang nomor 2 kata Syekh Natila Sekedari, jika kita pengen ketemu Allah Maha Pemurah ya kita jadi orang pemurah. Tuh yang paling gampang. Jika kita ingin ketemu Allah yang Maha Pemurah nanti di hari akhir, jadi orang pemurah selama hidup. Alkisah ada abid, ahli ibadah, dia berkholwat 60 tahun lamanya. Tiba-tiba keluar kandang, melihat seorang harim perempuan. Dia kata, bukan main. Oh begini rasanya, oh ini makhluk Allah yang namanya perempuan tuh begini. Akhirnya dirayu-rayu, terjadilah zina pada saat itu. Dia menyesal bukan main karena ibadahnya habis sia-sia. Tapi dia beli 2 potong roti lalu disedekahkan ke semua orang. Gak lama dia meninggal, Allah ampunin segala dosa-dosanya. Kata abid, engkau mengampuniku gara-gara ibadahku yang 60 tahun. Apa yang mana ya Tuhan? 2 potong roti yang engkau sedekahkan. Itu jadinya. Yang 60 tahun Allah gak anggap. Cuman gara-gara 2 potong roti. Itu pun karena ada anak kecil lebih membutuhkan karena megang perut. Dia udah Parah jalan. iya, dia lapar, cuman dari dewasa. Yang mesti anak kecil yang Iya, anak kecil ini lapar. Kata beliau dalam hati, dia lebih membutuhkan daripada aku. Aku mungkin akan mati 60 tahun. Dia masih kecil, masih banyak proses. Beri itu 2 roti. Jadi kita jangan kepedean juga baca sholawat sekian, ini sekian, belum tentu Allah anggap. Gara-gara satu mungkin kita ngatain orang, habis semuanya. Cus, kayak debu. Gitu. Jadi orang pemurah aja. Jangan pemahal, pemahal susah. Orang pemahal yang perempuan aja. Mahal untuk digoda gitu dong. Jangan murahan untuk digoda. Neng, ya cemen. Baru neng aja udah nengok, apa sih bang? Nah, perempuan kudu mahal gitu. Mahal dong. Jutek, kudu jutek, nggak apa-apa perempuan sama orang tuh kudu jutek. Karena laki tuh jangan pernah dilembutin ketika sudah halo assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia udah masuk data setan-setannya. Yang nomor 3 yang terakhir, cintai orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 kelompok. Salah satunya cinta Rasulullah SAW. Yang nomor 2 ahli bait. Yang nomor 3 aulia. Itu caranya. Ada orang sepanjang hidupnya kalau dalam kisah sholat mah kagak, ini kagak, cuman dia cinta kepada ahli bait. Ketika lagi ceramah nggak boleh ada orang berisik. Dia yang ngamanin. Ketika dia meninggal, dia masuk surga gara-gara cuma cinta doang. Cuma jangan diikutin.
Ntar ngaji gue ikutin aja, jangan dong. Gitu. Karena kita belum tahu matinya gimana gitu. Dia kan tulus, kalau kita kan dibuat-buat, itu bedanya sih. Dia tulus. Kalau kita kan, oh gue Fadilah nih, Fadilahnya begini nih, oke. Kita tulus ya. Gitu. Dan kurang lebih ya beginilah. Tentang hikmah yang nomor 61, jangan pernah menganggap dosa kecil, barangkali dosa kecil bertemu dengan keadilannya. Dan jangan pernah menganggap dosa itu besar, bisa aja itu dihapuskan karena pemaafannya. Itu. Boleh nanya Pak Ahmad? Ini mau nanya soalnya dia. Udah kemat kamit. Itu saya pernah dengar ya, kalau kita ngaji itu katanya dosa kita nanti dihapus. Itu dosa kecil apa besar? Kalau ngaji itu dosa kecil. Bahkan bisa jadi dosa besar kalau dia ngaji nggak pakai adab. Paham gak tuh? Belum ya? Ada orang ngaji tapi nggak pakai adab. Dia malah jadi dosa besar dia buat dirinya dia. Itu. Contoh, gimana Kiai? Set gitu. Paham ya, Pak Ahmad ya? Iya udah gitu, dosa besar itu. Pakai gimana pakai? Masa pakai ditunjuk? Nggak boleh itu. Yang tadinya mau menghapus malah tambah banyak. Gitu. Walaupun dia awam dulu. Walaupun dia awam. Ya Allah kan adil, no? Cuman 2. Bahkan Allah lebih adil lagi, ulama paling berat di sisanya daripada orang awam. Karena ulama ngaji, ngajar. Orang awam nggak tahu apa-apaan. Cuma kalau hukumannya adil. Kan yang nggak adil cuma satu, hukuman di Indonesia kan. Jangan dibahas. Ada lagi? Atau boleh dibuka? Yang nomor 2, hikmahnya nomor 2 tuh jadi orang pemurah. Allah bakal bukain jalan dia tanpa dia duga-duga. Kalau itu ente benar-benar ente pemurah. Orang pemurah tuh nggak pernah dia kesusahan. Nggak pernah. Gitu. Tapi kalau untuk menjadi ini, ente mesti nomor 1 dulu, mesti taubatan nasuha dulu. Karena pintu gerbang yang pertama mesti taubat. Kalau benar-benar ini mau dibukain, kalau ini kita begini doang, nggak bisa, nggak bisa. Sama aja kayak gue mau naik kelas 2 SMA, kagak bisa bang, satu dulu, oh, kayak gitu Pak Ahmad, nggak bisa. Gue bayar, kagak bisa, mau dibayar juga, nggak bisa dibayar juga. Taubatan nasuha. Kurang lebih begitu. Ada yang mau tanyakan apa sebelum ditutup? Bro, yang mursyid itu bro, kita kan yang nggak tahu bro, yang mungkin dalam perjalanan hidupnya mungkin kita bisa istiqomah dari mungkin lihat ceramah atau mungkin ngaji gitu ya, tapi nggak ketemu mursyid, tapi itu termasuk yang bisa taubatan yang nasuha kan bro. Misalnya kita tersentuh dengan seseorang gitu dari perilaku akhlaknya, terus dia taubat gitu tanpa bertemu dibimbing, itu bisa? Gak bisa, itu baru murid dia, namanya murid rohani. Karena kalau mursyid dia punya murid namanya salik. Yang namanya salik kudu suluk. Suluk itu perjalanan riyado yang panjang banget. Jadi setiap hidupnya penuh dengan isyarat, ibarat dan simbol. Panjang. Kita mungkin kejauhan, ya misalnya mah kita yang biasa-biasa aja gitu, kita mah. Contoh misalnya Magi dengar Habib Umar di YouTube Pak Ahmad, dia tersentuh dengan Habib Umar. Oh, Umar kan mursyid ya. Apakah Om Magi itu salik? Enggak dianggap dia, cuman tabaruk aja. Karena ketika datang
Siapa ya? Itu dia. Apa ya? Kalau lewat mimpi ya. Itu dia. Nanti orang banyak ngaku-ngaku karena Habib Umar aja buat persyaratan yang mau masuk dari Mustafa mesti hafal Quran 2000 hadis. Murid. Jadi Bisa gitu. ya enggak. Begitu ntar Pak Ahmad juga bisa. Gua muridnya ini saya Muhammad Al Maliki. Iya, gua ketemu dalam mimpi. Enggak bisa Pak Ahmad, mesti dites dulu lah. Gitu. Mesti dites. Kerja jadi tes apalagi ke Tuhan gitu. Nah, gue ntar Om Magi, guru saya muridnya Habib Umar. Jalur apa Ki? Jalur Jalur mimpi. Gak bisa lah BG. Lo kan kudu hafal dulu Quran. Gak bisa. Iya. Gak bisa. Enak banget itu. Walaupun Om Magi cerita ke semua orang dengan mimpinya dia diangkat murid jadi Habib Umar, hidupnya nol Pak, pasti. Gitu Pak maksudnya. Banyak orang yang begitu soalnya. Contoh, saya ketemu Prabu Siliwangi, saya ketemu ini. So, ada duit gak lu? Ya, ujung-ujungnya ada duit gak lu? Maksudnya apa dia? Ya karena dia bohong Pak. Ada juga lu. Iya, itu dia. Maksudnya gitu. Mimpi doang, sakti kagak. Itu dia mimpi doang. Gitu. Ada lagi kah? Karena kita harus ngebongkar yang aneh-aneh. Guru, kalau kita membangun ta'aluk sama ulama yang jauh masanya dari kita tuh sama ulama yang nggak pernah kita temuin kayak Habib Umar itu bisa nggak? Nggak bisa. Kalau nggak ada jalurnya. Sama aja kita saya mau ketemu dosen UI. Kalau nggak ada jalurnya nggak bisa. Itu kudu ketemu. Iya, kalau ketemu dulu. Siapa mimpi lagi dah. Lewat gurunya dulu Ki. Iya, maksudnya kudu taluk sama murid-muridnya. Pak Ahmad mau ke presiden. Gue mau ketemu Pak Prabowo. Kata orang depan, who are you? Gitu maksudnya. Kamu siapa? Untuk ketemu si Teh apa? Itu dia. Tadi pasti. dulu. Tadi dari dalam yang depan, Iya. dari depan. Who are you? Kan gitu. Gua Ahmad gua kasih. Who are you? Kan gitu. Teman juga kagak, kan gitu maksudnya. Ada lagi kah? Kalau nggak ada, kita tutup. Sebelum tutup kita doakan dulu buat Habib Syakir, katanya sakit dirawat di Rumah Sakit Syariah Asy. Kamar berapa tuh? 212. 212. Semoga Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah tambahkan istrinya, anak-anaknya, Allah mudahkan segala rezekinya. Allah bukakan segala pintu maaf yang seluas-luasnya, pintu sabar yang selebar-lebarnya. Buat kawan kita juga yang sedang sakit, semoga Allah mudahkan. Buat kawan-kawan kita yang punya anak, semoga Allah mudahkan cari nafkahnya. Buat anak kita yang sedang sekolah, semoga Allah lancarkan urusan sekolahnya. Baik yang sekolah skater juga, semoga Allah lancarkan sekolahnya. Buat kawan-kawan kita yang sedang mencari penghidupan dunia, semoga Allah tolong. Buat kawan-kawan kita yang sedang punya urusan, semoga Allah lancarkan urusan. Saya Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina Allahumma shalli sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Allah salli mubarak alaihi wa alihi